Kemiskinan NTT itu bukan karena banyaknya lahan tidur, bukan karena manusia tidur, tapi karena negara yang tidur panjang. Terima kasih kepada Pak Ansi Lema yang telah memberikan bantuan berupa alat-alat Al-Sintan. Anak nelayan, anak petani 4-6 juta itu besar sekali Pak. Ini pungli atau apa Pak? Kalau itu benar Pak, tolong dicopot orang itu. Terima kasih atas perjuangan Bapak Ansi Lema sehingga Potong bisa dapat berkesempatan kuliah. Kita perlu melakukan pertobatan ekologis karena dosa ekologis kita sudah terlalu banyak. Hati-hati melakukan sesuatu di Taman Nasional Komodo. Petani butuh pupuk, pupuknya tidak tersedia. Ini 30 triliun yang dikeluarkan, tidak jadi apa-apa barang ini. Bantuan yang begini besar yang kami tidak pernah dapat karena Bapak Ansi Lema kami dapat. Terima kasih Bu buat Bapak Ansi Lema. Kami berterima kasih. Mengucapkan terima kasih. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ansi Lema. Tuhan selalu menyertai kami semua, terlebih Bapak Ansi Lema. Kalau jadi gubernur NTT gimana? Saya akan bertemu dengan salah seorang wakil rakyat dari timur Indonesia. Saya mau masuk ke gitu Bang. Kabar. Luar biasa. Vivian gimana? Sehat ya? Sehat. Ya, Bu, ini kita merasa terhormat sekali nih didatangin sama Justru saya yang presenter terhormat. hebat. Keren. Terima kasih loh. Kami diterima di ruangan setiap hari. Di sini berkantornya. Kalau tidak di sini ya di ruang komisi. Oh, izin Gitu. buka masker ya? Sudah full vaksin. Gitu dan ya. resmi Jadi keluar, Bang. aku juga ya pakai ini aja. Oh iya, ada face shield ya? Ada face shield. Kita face shield, Yo. taat protokol kesehatan ya. Iya. Ini di ruangan banyak banget bukunya nih. Ya, kita suka-suka baca lah, Fris. Ini apa nih? Bu. Ada buku Bung Karno, ada mengenai demokrasi. Ini yang terakhir dibaca nih kayaknya nih. Iya, Etika politik dan kekuasaan. iya. Butuh etika dalam politik dan kekuasaan. Oh iya dong. Malah inti dari politik dan kekuasaan itu adalah pelayanan publik. Jadi politik itu sekedar media, instrumen untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi publik. Khususnya Iya, jadi bukan cuma etika yang dibutuhkan dalam politik. Logika, etika, dan estetika. itu tiga-tiganya. Tiga. Kalau logika itu menyangkut ya perspektif soal benar dan salah berdasarkan pertimbangan logis dan rasional. Maka kita butuh buku sebagai rujukan, referensi dalam berpolitik. Itulah esensi dari edukasi dan pendidikan politik. Nah, kalau soal etika, itu soal baik dan buruk dalam berpolitik. Ada pertimbangan moralitas di sana. Ya, kalau estetika, the art of politics, seni dalam berpolitik. Wah, keren, Itu keren. dong. Jadi itu value yang dipegang Value, orang. yes. Yohanes Franciscus Lema. Siap. Kamu sih kenalnya karena Sandi harus sama dulu sebagai jurnalis dan presenter berita Ansi Lema. Ini teman lama nih di TVRI dulu ya. Ya makanya saya mau datang ke sini. Saya pikir aduh Bang Ansi Lema ini kan udah 2 tahun jadi anggota DPR ya Bang ya. Persis. 2 tahun jadi anggota DPR, kerjanya gimana gitu. Berhak kan kami rakyat biasa ini datang buat tanya, Harus. Abang ngapain? Harus. Sebagai wakil rakyat. Anggota DPR itu harus bisa mempertanggungjawabkan dan melaporkan kinerjanya kepada rakyat. Supaya kalau orang Kupang bilang itu, dong sone datang kirim hanya 5 desa. Datang duduk dengar diam doi. Nah, karena itu perlu ada pertanggungjawaban. Sebagai suatu bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap publik. Kenapa? Karena DPR RI atau DPR ini kan mendapat mandat dari rakyat. Rakyat itu adalah pemilik kedaulatan rakyat. Maka mereka wajib, mereka berhak untuk mengetahui ya kinerja dari setiap anggota DPR. Rakyat ya. Termasuk di NTT ya. Kalau Bang Ansi dapil berapa di NTT? 2 Di ya? NTT itu ada 2 dapil. Jadi dapil NTT 1 meliputi Flores, ya, Alor, Lembata. Nah, NTT 2 itu saya. Oh, itu Ya, daerah mana itu saja? daerah Pulau Timor seluruhnya, kabupaten, Pulau Sumba,
Pulau Rote dan Pulau Sabu. Jadi NTT ini provinsi kepulauan. Ya, jadi total ada 22 kabupaten di NTT. Kalau di dapil saya itu ada 12 kabupaten. Jadi ya kita harus bisa memberi perhatian kepada masyarakat di Pulau Timor, Pulau Sumba, Pulau Rote, Pulau Sabu. Tapi perhatian saya tidak hanya di dapil ya, tetapi NTT secara keseluruhan tentunya. Bahwa prioritas memang harus ke dapil. Karena tolak ukur setidaknya kinerja di daerah-daerah itu gitu ya. Betul. Setidaknya kan mereka yang memberikan sebagian kekuasaannya kepada Bang Ansi saat milih gitu vote ya di surat suara, tentu berhak untuk dapat pertanggungjawaban. Sebelum bicara soal, ini saya lihat udah ada catatannya nih. Aduh, setiap tahun bikin begini ya catatannya secara tertulis ya. Bukan setiap tahun, ini setiap 6 bulan. Memang sudah sejak awal. Saya dilantik tanggal 1 Oktober 2019, Christian. Dan sejak itu saya sudah punya komitmen, setiap 6 bulan saya akan merilis ya laporan pertanggungjawaban kinerja. Jadi ini hari ini 1 Oktober 2021 berarti saya genap 2 tahun. Dan 2 tahun ini sudah 4 kali laporan itu saya berikan kepada masyarakat. 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, dan kini 2 tahun. Ini ada semua begitu. Nanti kita kupas habis soal itu, tapi saya mau ini di sana nih ada ini posisi ini kursinya Bang Ansi setiap hari meja kerja. Ada foto Bung Karno dengan kutipan-kutipan. Kita tahu Bung Karno soal narasi sangat kuat soal keindonesiaan gitu. Ini kalau ditanya Bung Karno bagi seorang Ansi Lema itu siapa? Inspirasi. Bung Karno itu adalah pemikir, pejuang, dan pejuang pemikir. Sosok yang sangat merakyat dan pro-rakyat. Bung Karno bicara tentang kemerdekaan itu adalah jembatan emas untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya. Itu berarti kekuasaan harus diabdikan bagi kepentingan rakyatnya. Option for the poor. Berpihak pada rakyat. Bung Karno juga bicara tentang konsep Trisakti. Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara budaya. Dan inilah Indonesia. Dan satu yang sangat luar biasa, saya merasa punya kedekatan visi, kedekatan emosional dengan seorang Bung Karno karena beliau pernah diasingkan 4 tahun di kampung saya. Ende ya? Di Ende. Orang tua saya berasal dari Ende. Antara tahun 1934 sampai 1938 tuh Bung Karno diasingkan di Ende setelah dari penjara Sukamiskin di Bandung. Dan di sana Bung Karno sangat reflektif, sangat kontemplatif. Beliau bergaul dengan pastor-pastor dari Eropa, dan kita tahu pada saat itu Eropa mulai berkembang tentang paham humanisme universal, demokrasi, persamaan, egalitarianisme. Dan di sana juga Bung Karno tinggal dan bergaul bersama haji-haji muslim. Dan di sanalah Bung Karno katakan, saya bisa berpikir, merenung tentang dasar negara Pancasila. Artinya ada proses permenungan di kota Ende ini. Dan saya merasa betul bahwa Bung Karno punya jasa yang sangat besar buat Republik ini. Maka layak Bung Karno saya jadikan sebagai inspirasi dan panutan. Jadi sekarang ketika dapat kesempatan untuk benar-benar dapat titipan kekuasaan, sebagian kekuasaan yang diberikan rakyat di NTT, itu semua Bang Ansi coba untuk terapkan gitu ya di kebijakan-kebijakan, program-program yang coba untuk dikawal gitu. Ya, ini ada kutipan Bung Karno katakan, kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Saya percaya bahwa kekuasaan itu karena kemurahan dan kasih Tuhan. Saya duduk di sini pun, saya yakin dan percaya karena Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan hati banyak pemilih di NTT 2. Sehingga kemudian mereka vote Ansi Lema. Dan sebagai wujud syukur, setelah Tuhan membuka jalan untuk saya, maka kekuasaan dan otoritas ini harus saya abdikan dalam bentuk bekerja secara konkret untuk rakyat. Nah, ini yang perlu kita tahu nih, pekerjaan konkretnya ini. Tapi sebelum itu saya penasaran, Bang Ansi ini kan senior saya, jurnalis dan presenter berita. Mengajar juga ternyata, dosen. Latar belakang politiknya tuh sebelum jadi anggota DPR, ya beda lah. Mungkin banyak yang sudah memulai jauh ya, Bang. Ya di ranah politik. Tapi Abang mulai kemudian terpilih gitu.
Nah, gimana kemudian semua latar belakang itu abang jadikan sebagai pijakan untuk jadi wakil rakyat yang bertahan 2 tahun sekarang? Ya, ternyata itu semua menjadi anak tangga. Fondasi yang mengantarkan saya ada di posisi ini sebagai politisi. Ya, latar belakang saya kan sebenarnya waktu mahasiswa aktivis ya, aktivis 98, dan kalau dibilang dulu aktivis 98 bicara tentang reformasi. Ya. Hari ini punya kekuasaan, jadi dari reformasi yang harus saya lakukan sekarang itu adalah mentransformasi lewat kebijakan-kebijakan politik. Dulu bisa teriak-teriak gitu ya. Dulu parlemen jalanan. Iya. Nah, sekarang duduk sebagai wakil rakyat. Nah, bisa tidak idealisme yang dulu dari jalanan itu saya implementasikan hari ini dengan otoritas dan kekuasaan yang saya miliki. Nah, sebagai jurnalis, sebagai dosen, ya, kerja politik itu membutuhkan kerja penalaran, kerja berpikir, ya, dalam rapat-rapat dengan mitra kerja, kementerian terkait, kita butuh berargumentasi, kita butuh kemampuan analisis, ya, dan kita juga perlu menampilkan data-data. Supaya apa? Supaya kementerian itu mengetahui bahwa Ansi Lema ini bicara bukan asal membual, tapi berdasarkan data yang valid dan akurat, berdasarkan fakta yang memang terukur, ya, dan kemudian ada argumentasi, dan ujung dari semua itu ada solusi dan keberpihakan. Itulah esensi dalam berpolitik. Nih, saya udah gak sabar nih mau lihat nih sebenarnya ini isinya apa sih ya. Kerja 2 tahun seorang Ansi Lema itu gimana? Ini 6 bulan ke belakang ya. Iya. Tapi saya akan tanya lebih banyak selama 2 tahun lah Bang. Iya. Karena kita tahu NTT salah satu provinsi yang jumlah masyarakat miskinnya, penduduk miskinnya juga masih banyak gitu. Jadi tentu jadi tanggung jawab Abang gitu ya untuk bisa setidaknya salah satunya itu gitu. Kita nanti ngobrol, saya boleh duduk nggak? Sebenarnya tadi saya duduk. Oke. Nah, kita duduk ya. Boleh? Siap. Saya duduk kayaknya di sini ya. Dulu nih nanya Iya, harus di sini biar lebih santai gitu ya. lebih santai karena yang mau kita obrolin berat sekali nih. Tebel ini laporan 1,5. Ini ada 6 bulan, 1 tahun, Dan 2 tahun yang terbaru. semua tercatat dengan sangat jelas. Harus. Supaya bisa diaudit oleh publik. Ini semua laporan 2 tahun, selama 2 tahun nih? 2 tahun. 2 tahun. Wah, luar biasa. Nih kalau saya lihat ada masuk tadi tuh selain lihat foto Bung Karno yang di Bingkai luar biasa dekat tempat duduk, tempat kerja. Ini saya juga lihat ini nih karena ini kalau dilihat NTT jadi nelayan tani ternak. Karena biasanya ini kita harus akui berdasarkan data ya Bang Ansi ya. NTT itu sering diperasaan jadi nanti Tuhan tolong, ya kan? Nasib tidak tentu. Nusa tidak terurus. Jadi ini Bang Ansi coba ubah dengan narasi ini. Ya. Tapi udah dijalankan tidak programnya untuk bisa mewujudkan nelayan tani ternak sejahtera di NTT. Iya, Christian, sejak saya duduk di Komisi 4, kebetulan Komisi 4 ini adalah komisi yang menurut saya sangat NTT. Karena menyentuh mayoritas kehidupan sehari-hari masyarakat NTT yang berprofesi sebagai nelayan, sebagai petani dan peternak. Dan kalau Christian tanya apakah ini sudah saya realisasikan, laporan-laporan pertanggungjawaban ini adalah bukti kerja konkret saya untuk nelayan tani ternak ini. Jadi saya katakan kepada teman-teman di NTT dan juga mitra kerja saya di Komisi 4 dan teman-teman di Komisi 4 ketika mereka kerap kali berkelakar, Bung Ansi, NTT itu nasib tidak tentu, nanti Tuhan tolong dan seterusnya. Saya bilang sejak saya ada di Komisi 4, NTT itu sudah saya ganti. Jadi apa, Bung Ansi? Jadi nelayan tani ternak. Maksudnya apa? Ini menjadi spirit perjuangan saya. Kenapa nelayan tani ternak? Tadi Christian ngomong soal kemiskinan NTT. Kalau kita buka data BPS, kita buka indeks pembangunan manusia NTT. Ya, dari tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, NTT itu relatif tertinggal dari mayoritas provinsi di Indonesia. Ini data. NTT hanya lebih baik dari 2 provinsi, Papua dan Papua Barat dari sejumlah indikator pembangunan. Ya, indikator indeks pembangunan manusia. Nah, kalau kita lihat kemiskinan di NTT hari ini itu masih ada di angka 20%. Dan ini 5-10 tahun belakangan ini tuh, mohon maaf, NTT konsisten di angka itu. Sementara angka kemiskinan nasional itu terus mengalami proses penurunan, terutama di era Presiden Joko Widodo. Maka kalau kita baca, bisa kita simpulkan, NTT itu adalah provinsi yang tidak berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan secara nasional. Lalu kalau kita buka, siapa sih yang miskin di NTT ini? Tinggal di mana mereka?
Apa profesi mereka? Kalau kita lihat dari sekitar 5, sekian juta penduduk NTT, 20% itu berarti 1 juta sekian. Penduduk 14 juta, NTT itu adalah penduduk miskin. Dan mereka umumnya tinggal di pedesaan, tinggal di kampung-kampung, dan kalau kita periksa lebih lanjut, Profesinya? profesi mereka umumnya adalah petani, peternak tradisional, ya. Dan kalau tinggal di pesisir pantai, mereka umumnya adalah kaum nelayan. Itulah mengapa sejak pertama kali dilantik, saya dengan sadar sepenuhnya ingin kemudian membaktikan diri lewat Komisi 4. Karena Komisi 4 ini adalah komisi yang mengurus sektor pertanian, Ya, mitranya peternakan, itu perkebunan, lingkungan hidup, kehutanan, juga perikanan dan kelautan. mitra kerja termasuk Bulog ya dan Ya, Bulog dan BRG. Bang Ansi, kalau dilihat kan sebenarnya kalau sebagai anggota DPR ini kan melekat tiga kewenangan ya, pengawasan, legislasi dan juga anggaran, budgeting. Ini dalam laporan ini udah bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ada semua. Ini kayak misalnya ya, ini Christian, ini laporan kerja yang terbaru, 2 tahun. Laporan kinerja 2 tahun, berisi semua hal ya. Ini ada laporan kinerja 1 tahun. Ini saya Ya. pegang 1,5 Yang ini tahun. 1,5, dan ini yang paling pertama ya, laporan kerja 6 bulan. Kenapa saya melakukan ini? Karena terus terang selama ini terkesan bahwa para politisi anggota DPR itu hanya hadir bertemu rakyat itu menjelang pemilu dan sesaat setelah pemilu. Setelah itu sepertinya tidak ada komunikasi, tidak ada kontak. Saya ingin membuat eksperimen baru dalam berpolitik, dalam berdemokrasi, bahwa politisi itu harus bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pemberi mandat. Maka sejak pertama kali dilantik 1 Oktober 2019, 1 April 2020, pertama kali saya melaporkan kinerja 6 bulan. Setelah itu 1 tahun, 1,5 tahun, dan 2 tahun. Nah, ini juga untuk menghilangkan stigma masyarakat bahwa anggota DPR itu umumnya 5D. Datang, duduk, dengar, diam, duit. Nah, Ansi Lema tidak seperti itu. Setidaknya teman-teman bisa melihat, masyarakat bisa merekam apa yang disuarakan oleh Ansi Lema. Bahkan sebenarnya, setiap minggu, bahkan setiap hari, ketika ada rapat kerja dengan menteri, ada rapat dengar pendapat dengan para dirjen dan mitra kerja, itu setelah itu siangnya, sore, teman-teman sudah bisa melihat. Tadi Ansi Lema bicara apa ya? Oh, bicara soal impor pangan yang begitu banyak di Indonesia. Ya. Bicara soal bagaimana kita jangan hanya berorientasi pada ketahanan pangan, tetapi kemandirian dan kedaulatan pangan. Kenapa? Karena ada video ya yang dipublikasikan. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan juga itu adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan. Nah, kalau laporan-laporan ini, kalau Christian buka, ini banyak sekali laporan berupa misalnya alokasi anggaran untuk mendukung petani, peternak, dan nelayan. Ini adalah bagian dari fungsi anggaran. Saya ingin memastikan bahwa anggaran negara itu harus tepat sasaran. Ya, terutama berpihak kepada kaum miskin, kepada kaum marginal, berpihak dalam konteks option for the poor. Dan kalau kita bicara NTT, mayoritas yang miskin seperti saya katakan tadi, petani, Justru petani, peternak, dan nelayan. Nah, apalagi dalam situasi pandemi COVID hari ini, anggaran negara itu harus bisa sampai ke masyarakat yang paling bawah, Tuh, grassroots. abang kawal persis Kawal. langsung bertemu menterinya, Yes. tanya detail anggaran di mana, ke siapa, Iya. kalau ukurnya apa itu. Jadi umumnya eksekutif di pusat tidak selalu mengetahui persoalan dan kebutuhan yang ada di masyarakat di tingkat bawah. Itulah fungsi DPR, ya, menjadi jembatan yang merekam aspirasi dari masyarakat dan kemudian mengartikulasikan kepentingan rakyat ini kepada para decision maker, pengambil kebijakan di pusat. Sehingga hari ini kemudian teman-teman di kementerian itu tahu, oh, Kodi itu di Sumba Barat ya, Kuanfatu itu di TTS ya, Pak Ansi ya. Terus Dengka itu di Rote ya. Mereka tahu. Dan di sana mereka tahu bahwa oh, Masalahnya apa? ada babi mati karena terserang virus ASF. Yaitu kalau saya tidak suarakan apa yang dialami oleh masyarakat di daerah pemilihan itu Eksekutif nggak pernah tidak sampai ke Senayan ini. Tetapi karena saya ada di Senayan, suara-suara dari rakyat di NTT itu bergema di Komisi 4. Dan itulah sebenarnya fungsi ya dari wakil rakyat sebagai penyambung lidah, sebagai pejuang Kalau aspirasi saya rakyat. sebut berarti
karena favoritnya, inspirasinya adalah Bung Karno, jadi Ansi Lema adalah penyambung lidah rakyat NTT. Yes. Saya Itu tanggung jawab. ketika Pileg 2019, tagline saya itu adalah sang juru bicara. Sebelumnya orang mengenal saya sebagai sang juru bicaranya Pak Ahok di Jakarta. Ya, dalam pilkada di Jakarta. Setelah selesai itu, saya kemudian ikut kontestasi elektoral 2019, Pileg. Dan kemudian saya membranding diri saya sendiri mengatakan Ansi Lema ini adalah sang juru bicara masyarakat NTT di Senayan. Sebagai sang juru bicara, ya harus bisa menyampaikan itu. Tapi sebelum jadi juru bicara yang baik, sebelum menjadi good speaker, terlebih dahulu harus menjadi good listener. Pendengar yang baik. Merekam aspirasi rakyat. Kebutuhan mereka. Kepentingan mereka apa. Supaya apa yang disuarakan itu relevan. Nah, kalau ditanya gaya Ansi Lema untuk menyerap aspirasi rakyat di NTT supaya secara tepat tergambar dan kemudian disampaikan secara tepat pula kepada para pejabat di eksekutif, itu gimana? Ada gaya tersendiri? Berbagai saluran digunakan. Yang pertama, perjumpaan secara langsung. Pada saat reses kita turun ke lapangan. Kemarin karena pandemi, kemudian terjadi begitu banyak pembatasan sosial, tetapi kita bisa melakukan komunikasi via Zoom. Zoom meeting langsung dengan masyarakat di kampung-kampung. Bahkan masyarakat itu bisa video call langsung dengan saya. Ya. Yang kedua, bisa pakai saluran media sosial. Saya punya Instagram yang melaporkan kinerja saya, terbuka kepada publik, dan juga punya fanpage di Facebook. Mereka bisa kemudian memberikan komentar secara langsung, bahkan bisa memberikan inbox atau DM. Nah, jadi kanal-kanal demokrasi, saluran demokrasi hari ini sudah sangat beragam dan terbuka. Jadi ada rakyat NTT yang memberi suaranya dulu di kertas suara, vote Ansi Lema, bisa komunikasi setelah 2 tahun Ansi Lema jadi anggota DPR, bisa komunikasi langsung dengan Ansi Lema. Bahkan mereka yang tidak pilih saya di 2019 bisa komunikasi. Bukan cuma komunikasi, bahkan mereka langsung bilang, aduh Bapak, kami 2019 tuh tidak pilih Bapak. Bahkan belum pernah ketemu Bapak, tapi Bapak punya bantuan sudah sampai ke sini. Saya bilang ke mereka, itu bukan bantuan pribadi saya. Saya hanya merekam kebutuhan Bapak Mama dan menyuarakan kepada pemerintah pusat. Bantuan itu sebenarnya berasal dari pemerintah pusat. Ya, hanya bekerja sama dengan saya dan saya memperjuangkan kepentingan ini dan harus saya kawal supaya tepat sasaran. Tidak meleset. Oke. Bang, bicara soal tadi, ini benar. Abang di Komisi 4 kan pertanian, kelautan, perikanan ya, kemudian lingkungan hidup dan kehutanan. Ini kalau dilihat Abang bilang tadi, kalau bicara soal pertanian, banyak sekali yang masih ekspor gitu. Kita masih impor. Gitu. Impor, Kita yes. belum bisa, jangan kan mau ekspor. Di dalam negeri saja, buat kebutuhan dalam negeri mungkin belum terpenuhi gitu. Nah, Abang sendiri punya concern khusus, mereka tadi datanya malah justru para petani yang miskin di NTT. Ya, dalam setiap rapat dengan mitra kerja Kementerian Pertanian, yang selalu saya tegaskan itu adalah negara kita jangan hanya berorientasi pada ketahanan pangan. Apa itu ketahanan pangan? Ketahanan pangan itu sebenarnya orientasi hanya pada ketersediaan pangan. Tidak peduli pangan ini mau didatangkan dari luar atau tidak. Yang penting begitu rakyat butuh, ada. Itulah ketahanan pangan. Tetapi Bung Karno, beliau bicara bukan ketahanan pangan. Beliau bicara kemandirian pangan, bahkan kedaulatan pangan. Artinya apa? Sebagai bangsa, Bung Karno bilang, apalagi bicara pangan. Pangan itu menyangkut hidup dan mati sebuah bangsa. Karena pangan yang sehat, pangan yang berkualitas akan melahirkan generasi bangsa yang juga cerdas dan berkualitas. Apa yang kita makan, mestinya itu yang kita tanam. Apa yang kita tanam, itulah yang kita makan. Sehingga kita tidak kemudian dependent atau bergantung kepada pangan impor. Nah, ini yang harus kita genjotkan, harus kita tingkatkan, sehingga produktivitas pangan kita itu bisa meningkat. Maka saya selalu bicara dengan mitra kerja Kementerian Pertanian, itu paradigma dominannya itu adalah pada kemandirian dan kedaulatan pangan. Dan bukan sekedar ketahanan pangan. Nah, hari-hari ini kita lihat di pasar-pasar bahkan banyak juga merembes. Itu produk-produk komoditas-komoditas impor. Kita tidak anti impor. Tetapi kalau impor terus-menerus, kebijakan impor terus-menerus dilakukan, itu kan sama dengan membunuh petani. Nah, mestinya peran negara dalam hal ini Kementerian Pertanian itu melakukan pendampingan, pemberdayaan,
melakukan perlindungan kepada petani. Kita itu punya undang-undang loh. Undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, kita perlu tagih kepada eksekutif ini Sejauh mana? sebagai fungsi pengawasan. Ya. Keberpihakannya seperti apa? Nah, itu sebenarnya stressing kalau bicara soal pertanian dan politik perjuangan seorang Ansi Lema. Kalau di lingkungan hidup NTT terkenal dengan keindahan alamnya. Bang Ansi, Labuan Bajo, siapa sih di dunia ini mungkin yang suka Sumba, traveling? Alor. Itu gimana? Di kepala seorang Ansi Lema, iya ada wisata, ada objek wisata yang jadi potensi luar biasa, dan bagaimana kemudian ya rakyat NTT bisa pertama dulu yang bisa menikmati itu. Iya, NTT itu the masterpiece of God, karya iya agung sekali, Tuhan. Punya banyak potensi. Valentino Rossi bahkan datang ke Labuan Bajo. David Beckham bahkan dengan keluarganya 1 minggu di Pulau Sumba, Nihiwatu. Ini tenunan, saya gunakan tenunan Sumba. Syuting Ferrari, Miss Universe di Pulau Sumba. NTT provinsi yang indah. Pariwisatanya eksotik, cantik, dan banyak wisatawan, nasional, domestik, maupun mancanegara datang. Tetapi pertanyaannya, lalu apa manfaatnya buat masyarakat NTT? Ada hubungannya dengan nelayan tani ternak. Saya kasih contoh. Dasar dari pembangunan NTT mestinya pada 3 sektor ini. Sehingga kemudian wisatawan yang datang ke NTT, yang mereka makan adalah beras produksi NTT. Yang mereka makan dan konsumsi adalah buah dan sayur yang diproduksi oleh para petani hortikultura di NTT. Daging ayam, telur, tidak lagi didatangkan dari luar NTT. Ikan segar. NTT punya potensi kelautan karena provinsi kepulauan. Ini yang harusnya diberdayakan dan dibangkitkan. Karena itu saya katakan, pariwisata boleh menjadi prime mover, tetapi fundamen dasarnya ini, itu adalah di sektor nelayan tani ternak. Ini sektor yang bisa membantu NTT untuk bangkit meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, sekaligus mengikis angka kemiskinan rakyat. Karena kita inginkan wisatawan yang banyak datang ke NTT, ke Labuan Bajo, ke Sumba, ke Nihiwatu, ke Rote, ke Alor, itu memakan pangan-pangan lokal khas NTT yang diproduksi dari tangan-tangannya petani, peternak, dan nelayan NTT. Itu sebenarnya poinnya. Sejauh ini menurut seorang Ansi Lema? Belum sepenuhnya bisa dioptimalkan seperti itu. Saya yakin dan percaya bahwa perubahan dan transformasi besar itu harus dimulai dari seorang pemimpin. Karena itu, pemimpin itu adalah agen transformasi yang utama. Saya kasih contoh. Solo berubah ketika era Presiden Joko Widodo. Jakarta cukup berubah ketika dipimpin oleh Presiden Jokowi dan Pak Ahok. Bandung berubah ketika ada Ridwan Kamil. Surabaya berubah ketika ada Ibu Risma. Banyuwangi ketika ada yang namanya Abdullah Azwar Anas. Saya kira dalam berbagai konteks pembangunanisme, butuh seorang pemimpin yang memiliki hati dan otak serta tangan untuk bekerja untuk rakyat. Perubahan itu harus dituntun oleh gagasan-gagasan besar, mimpi-mimpi besar. Tetapi tidak saja kualitas intelektual, tetapi juga punya kualitas hati yang mau melayani. Pemimpin itu kan sebenarnya pelayan, bukan tuan. Ini yang jadi filosofi seorang Ansi Lema saat pemimpin itu dapat pelayan, kepercayaan bukan sekarang tuan. Ya, jadi tugas dari seorang pemimpin itu menjawab apa yang menjadi kebutuhan publik, melayani rakyat, pelayan rakyat. Dan semoga itu bukan cuma sekedar lip service. Itu menjadi sebuah visi dan spirit dalam perjuangan melayani publik. Bang Ansi, ini NTT indah kita bahas tadi, indah, tapi kan juga semua tempat lah di dunia ini nggak lepas dari namanya bencana. Terakhir ada Seroja yang... Seroja. Bang Ansi kerja apa kalau ditanya sama rakyat NTT? Ngasih apa buat rakyat NTT? Saya menyuarakan, Seroja itu membuat banyak ternak mati, merugikan para peternak. Seroja itu membuat lahan pertanian rusak, menghancurkan banyak kapal-kapal nelayan. Pada saat rapat kerja dengan 3 menteri, saya menyuarakan soal itu.
Saya katakan Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR itu sudah turun melakukan tindakan penyelamatan. Itu yang orang bilang rescue period. Fase penyelamatan. Setelah fase penyelamatan ada yang namanya fase rekonstruksi dan rehabilitasi. Merekonstruksi lahan-lahan pertanian, membantu menghadirkan kembali alat tangkap, ya, memberikan juga bantuan ternak kepada para peternak yang ternak mereka sudah hanyut dibawa oleh banjir. Dan itu saya sampaikan kepada Pak Syahrul Yassin Limpo, kepada Ibu Siti Nurbaya, dan juga Pak Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, responnya tentu berbeda-beda, ya. Ada yang bergerak kemudian turun dan kemudian memberi bantuan dan seterusnya. Tetapi saya sudah suarakan soal itu. Ya jelas masalah konkret dihadapi oleh rakyat di sana sudah disampaikan kepada para eksekutor. Sudah. Gitu ya. Semua program tadi bantuan yang saya cuplik itu saya yakin sedikit sekali kalau kita baca lengkap lebih banyak lagi gitu ya. Tidak akan optimal kalau sumber daya manusia di NTT sendiri tidak berdaya, tidak bisa menerima dan kemudian memberdayakan dirinya. Kuncinya dari Bung Karno kan adalah berdikari gitu ya, termasuk juga pada kita secara personal. Kalau di NTT sendiri, Bang Hansi juga concern dengan ada pemberdayaan masyarakat di sana. Pasti concern. Ya, saya kasih contoh sederhana. Kementerian Kelautan itu punya sekolah di Kupang. Sekolah setingkat SMK, namanya SUPM. Sekolah Umum Perikanan Menengah. Di tingkat S1, D3 itu punya namanya Politeknik Kelautan dan Perikanan. Dan ada kuota sebesar 55% untuk anak-anak nelayan dan anak pelaku perikanan kelautan. Saya kemarin berjuang untuk itu, dan syukur puji Tuhan ada 20 anak-anak NTT yang kemudian bisa sekolah di sana. Mereka adalah anak-anak nelayan yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dan sekolah di sana Christian gratis. Mulai dari pakaian seragam gratis, biaya tinggal karena mereka tinggal di asrama gratis, biaya buku gratis, makan minum gratis. Nah, ini adalah sekolah milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membuka kesempatan kepada ini. Dan saya menggunakan ini mencari anak-anak pelaku utama perikanan dan kelautan untuk bisa bersekolah di sana. Dan syukur puji Tuhan, ada 20 untuk tahun ajaran ini yang sudah bersekolah di sana. Mereka kemudian ketika dari Rote misalnya, ketika naik ferry mereka buat video untuk saya, lalu mereka bilang, "Bapak, terima kasih. Kami kemarin tidak bisa kuliah, tapi sekarang karena Bapak bantu, kami sudah bisa kuliah." Saya bilang itu Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberikan kesempatan untuk itu. Saya hanya membantu mengkomunikasikannya. Bahkan orang tuanya bilang, "Pak Ansi, keluarga kami besar, tapi ini adalah pertama kali dari keluarga kami bisa kuliah." Kita mungkin melihat hal yang sederhana. Ternyata banyak orang menganggap kuliah itu sangat mahal dan tidak bisa dijangkau. Tetapi dengan ada kebijakan ini, dengan kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, anak-anak ini bisa kemudian berkuliah di Kota Kupang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mau memberi hati bantuan konkret untuk rakyat di NTT ini. Sekali lagi, ini bukan kerja saya seorang diri. Saya hanya modal otak, hati, dan menyuarakan ini kepada pemerintah pusat. Dan merekalah yang mengalokasikan, mendistribusikan semua bantuan ini. Bang, ini pertanyaan yang ini pribadi sekali nih. Gimana rasanya ketika ada masalah, terus abang suarakan kepada kementerian terkait, pejabat terkait gitu. Terus tadi cerita, mama-mama bisa video call, mereka bisa bikin video, ucapin terima kasih ke seorang Hansi Lema. Gimana rasanya saat menerima dan melihat video itu? Saya senang karena bisa berkomunikasi langsung dengan rakyat. Soal ini saya belajar dari Presiden Jokowi. Hansi Lema cuma anggota DPR RI. Presiden Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Tidak punya jarak dengan rakyat. Presiden Jokowi itu mengajarkan kepada kita bahwa politisi, pemimpin harus merakyat. Tidak boleh ada jarak.
Tetapi merakyat saja tidak cukup, tetapi harus pro rakyat. Maksudnya apa? Dalam membuat kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat. Maka merakyat, yes. Tetapi merakyat saja tidak cukup. Karena ada banyak pemimpin yang kelihatan merakyat, bisa peluk rakyat, bisa jalan bergandeng tangan dengan rakyat. Tetapi apakah kebijakannya sungguh berpihak pada rakyat? Belum tentu. Saya kira Presiden Jokowi adalah inspirasi buat kami para politisi. Beliau hadir sebagai rakyat, dalam rupa rakyat, dan berpihak, berjuang untuk rakyat. Saya terinspirasi dari beliau. Wow, luar biasa. Jadi semua data-data bisa dibaca dan diakses oleh mereka di NTT untuk melihat kinerja seorang Ansi Lema. Yes. Secara terukur. Jadi hari ini orang bahkan bisa bercerita, Ansi Lema 6 bulan buat apa? Ngapain gitu. 1 tahun buat apa? Kenapa? Mereka menonton videonya Ansi Lema. Bahkan mereka tahu tanggal berapa Ansi Lema bawa bawang putih yang konon kabarnya tidak bisa ditanam di NTT. Ternyata bisa ditanam di dataran tinggi, di Fatumnasi di Pulau Timor. Bisa. Artinya apa? Artinya sebenarnya kalau kita punya kepedulian terhadap potensi-potensi daerah, ya, yang penting ada keberpihakan, ini bisa kita kerahkan, kita gerakan. NTT juga punya potensi laut, punya potensi garam sesungguhnya. Ya, tinggal kemudian bagaimana pengintegrasian teknologi, knowledge, pengetahuan bisa meningkatkan kualitas garam, NaCl-nya ditingkatkan. Ekosistem usaha Yes, mendukung. itu. Tetapi tidak bisa rakyat kita dibiarkan untuk berjuang sendiri, tidak bisa. Contoh hal sederhana, untuk buka lahan, kalau rakyat tidak punya alat mesin pertanian, kan tidak mungkin hanya mengandalkan pacul, mengandalkan cangkul, Secara konvensional. Gitu. secara konvensional atau manual. Apalagi tanah di NTT ini tanah yang berbatu. Bahkan orang bilang batu bertanah. Maka yang saya minta itu adalah alat berat berupa eskavator. Traktor roda 4. Kenapa? Karena kondisi lahan di NTT berbeda dengan di Pulau Jawa. Beda dengan Pulau Sumatera. Itu sudah dikirim, Bang? Traktor itu semuanya? Sudah dikirim? Udah, di sini udah hampir 1000-an. Wow. Total alat mesin pertanian, baik prapanen maupun pasca panen. Ya. Kalau alat berat eskavator 2 lah saya sudah bawa ke NTT, ya. Dan itu sebagai suatu bentuk untuk membantu pemerintah daerah supaya kemudian pemerintah daerah ini juga bisa bersinergi dengan kita. Begitu. Soal pemberdayaan berarti benar-benar jadi fokus dan concern dari seorang Ansi Lema, karena tadi menciptakan tidak hanya ketahanan tapi juga kemandirian. Gitu. Masih kalau soal itu spesifik, Bang Ansi? Spesifiknya adalah bahwa pembangunan itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah terus dipersembahkan kepada rakyat. Ya. Kata kuncinya adalah pembangunan itu harus ada pelibatan aktif rakyat. Ya. Yang istilahnya itu adalah soal partisipatoris. Maka pemberdayaan itu harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Contoh, ya, kelompok wanita tani, kelompok milenial tani. Itu selain diberikan anggaran, diberikan pendampingan, ya, oleh eksekutif dalam hal ini kementerian terkait, bisa juga bekerja sama dengan kampus, bisa juga dengan LSM yang kompeten di bidangnya, untuk menjalankan kerja-kerja pertanian, ya, kerja-kerja pemberdayaan di sektor peternakan, melakukan pendampingan kepada mereka, dan tahapan-tahapannya itu dijalankan secara benar. Ya, dan sebagai anggota DPR yang sudah memperjuangkan itu, saya selalu memonitor. Ini udah berapa persen? 30%. Ini sudah berapa? 50%. Ini 70%. Kira-kira begitu. Ini saya harus buka data nih, karena ya, saya juga nggak mau kalah ya. Ini tertulis jelas angka-angkanya. Jadi saya mau coba untuk ini, Bang, apa namanya, sesuai dengan mitra kerja Bang Ansi, juga harus dilihat. Tadi ada berapa ribuan traktor yang sudah dibawa ke. Tidak hanya traktor, ada combine harvester, ya, ada pompa air, ada juga corn sheller, ya, ada mesin pemupil jagung dan seterusnya. Ini semua itu dilakukan supaya kemudian produk komoditas pertanian yang dihasilkan di sana juga bisa berdaya saing ya, Bang, ya? Iya, membantu. Oke.
Jadi nih di tahun 2021 saya harus buka catatan karena saya nggak mau salah. Di tahun 2021 ini sudah terus ada bantuan yang diberikan ya. Di tahun 2020 sudah menyumbangkan bantuan Alsintan, alat dan mesin pertanian. Ya. Itu istilah teknisnya ya. Mungkin bagi kita masyarakat awam nggak terlalu spesifik, tapi saya yakin Bang Ansi sudah sangat menguasai bidang itu. Ini dipilih sendiri gitu loh komisi 4-nya. 732 unit. Itu sekarang angka itu sudah bertambah. Saya kira udah hampir mendekati 1.000 ya. Tersebar di 12 kabupaten kota yang merupakan dapil saya. Sekaligus juga ada di beberapa kabupaten yang tidak termasuk dapil saya tapi di Provinsi NTT. Abang tetap kawal itu? Kawal. Oke. Jadi begini, saya ingin ceritakan begini. Sebenarnya sebagai anggota DPR dan wakil rakyat, anggota DPR kami ini tidak memiliki visi, misi, dan program kerja atau RPJMD yang konkret. Oke. Yang memiliki itu semua adalah eksekutif, eksekutor mereka. Presiden, kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Tetapi dalam kapasitas kami sebagai wakil rakyat, sebagai anggota DPR, kami harus bisa bersinergi, berkolaborasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendukung agenda-agenda pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik mereka. Kenapa? Karena kabupaten misalnya, satu kabupaten di NTT, dia cuma punya anggaran pendapatan dan belanja daerah 1 tahun itu 1,5 T misalnya. 1,5 triliun. Tentu untuk melakukan pembangunan dalam berbagai aspek, setidaknya dalam 3 aspek ini saja, anggarannya tentu tidak cukup. Maka perlu melakukan lobby-lobby kepada pemerintah pusat, sehingga ada distribusi dan alokasi anggaran dari pusat yang bisa membantu sektor-sektor pembangunan di daerah mereka. Disinilah peran dari anggota DPR RI. Beberapa bupati, wakil bupati datang ke ruangan saya. Di sini? Di sini, duduk di sini, menyampaikan aspirasi mereka. Contoh, Kawal, Bang. nah, saya kasih tahu, Bupati Sumba Timur dan Wakil Bupati Sumba Timur, Chris Prying dan David Wadu datang duduk sini. Mereka ngomong, Pak Ansi, Sumba Timur itu terkenal dengan ternak sapi Sumba Ongol. Ini ternak khas Sumba Timur yang hari ini sudah terancam punah. Kami butuh pelestarian dalam bentuk bagaimana mengembangkan plasma nutfah. Lalu saya putar otak. Caranya gimana? Berjuanglah ke Kementerian Pertanian lewat Direktorat Jenderal PKH, Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasilnya apa? Ada bantuan 14 miliar rupiah buat Kabupaten Sumba Timur. Ya modalnya ngomong doang. Dan kasih tahu bahwa kalau tidak dibantu ini, daerah ini tidak punya anggaran. Nanti ini yang merupakan ternak-ternak khas daerah, ini akhirnya bisa punah. Dan Kementerian Pertanian itu punya konsen ke arah sana, punya kebijakan untuk melestarikan. Ya, kira-kira begitu. Awal itu gitu ya, termasuk pupuk organik dan lain-lain. Saya baca nih ya Bang, saya juga nggak mau kemudian salah menyampaikan. Ini ada 14 miliar tadi untuk pengembangan sapi Sumba Ongole. Pengolahan bantuan unit pengolah pupuk organik sampai 4 miliar yang coba Abang kawal kepada 21 kelompok dengan besaran 200 juta per kelompok gitu. Ya. Itu Abang sedetail itu. Ya. Setiap kelompok dikawal dapat bantuan anggaran dari dari eksekutif. Ya, kita ngobrol bersama para petani. Mereka menyampaikan bahwa mereka juga ingin mengembangkan pertanian organik. Ya, saya jujur tidak mengerti detil-detilnya bagaimana mengembangkan ini. Tetapi saya harus bisa menjembatani kebutuhan mereka ini, sehingga kemudian kementerian itu bisa membantu mereka. Maka kita suarakan. Nah, kemudian dicarilah kelompok-kelompok tani. Satu kelompok biasanya 20-25 orang. Dan untuk program UPO namanya, unit pengolah pupuk organik ini, satu kelompok itu diberikan 200 juta. Di sana itu mereka diberikan anggaran untuk misalnya membeli ternak 8 ekor sapi, ya, dari kotoran sapi itu diolah. Mereka beli motor, ya, motor pengangkut pupuk organik setelah diolah. Lalu kemudian mereka membangun rumah UPO, ya, sebagai sarana pengolahan ini, ya, dan kemudian ada bak fermentasi. Ini semua dilakukan dan didampingi oleh kementerian. Nah, dan anggaran itu ditransfer langsung ke rekening kelompok tani. Mereka terima itu, mereka sampai nangis. Mereka katakan selama mereka hidup,
Belum pernah ada bantuan konkret dari negara masuk ke rekening kelompok tani mereka. Langsung ya? Langsung, Itu tapi mencegah kebocoran anggaran. transfernya bertahap. Pertama 30% untuk pembangunan ini, lalu ditingkatkan menjadi 50%. Kalau lihat ada progresnya 70%, terakhir dituntaskan 100%. Nah, ini bagian dari kita ingin membangun standarisasi dalam bekerja. Ya, transparansi untuk menjaga akuntabilitas. Saya tidak pernah mau anggaran negara itu masuk ke rekening pribadi Ansilema atau rekening pribadinya staf saya. Bahaya ini. Itu direct ya, langsung. Langsung. Jadi kita bersih. Nggak ada itu masuk anggaran negara ke Ansilema. Nggak ada. Silakan terima di petani. Petani bilang, Pak kami terima. Bahkan kalau mereka itu kreatif dan inovatif, kerap kali mereka itu bisa menghemat anggaran. Kemudian ada sisa 15 juta, 20 juta. Mereka alokasikan untuk hal-hal membeli hal-hal yang sifatnya produktif. Apa itu Misalnya bantuan kita untuk ibu-ibu wanita tani, mereka kembangkan hortikultura, tanam terong, tanam cabai, terus tanam sayur. Ada duit sisa, mereka beli anakan babi sejumlah ekor, dan sekarang mereka bisa pelihara. Dan itu mereka laporannya sangat jelas. Bahkan mereka kirim video. Pak Ansi, ini panen kedua. Oh, ini panen ketiga. Udah untung berapa, Mama? Untung 6 juta, untung 9 juta. Waduh, saya senang sekali mendengar itu. Jadi komunikasinya sampai segitu? Sampai segitu. Silakan buka fanpage saya dan bisa lihat mereka. Bahkan staf saya ketika lagi mengunjungi lapangan, kalau saya lagi rapat di sini, itu staf saya habis ngobrol langsung laporan. Di kebun, bukan langsung laporan. Kakak, kita bisa video call, silakan. Video call langsung dengan mama-mama nih, dengan bapak-bapak begini. Saya bilang, mohon maaf saya belum bisa turun, masih masa persidangan. Ini lagi COVID nih, kita tahan-tahan diri dulu. Tapi walaupun Ansi belum turun, bantuan sudah sampai kan? Sudah panen keberapa? Baru pertama. Sudah panen keberapa? Sudah kedua. Dan mereka catat. Untung 1 juta mereka catat, 2 juta mereka catat. Terakhir kemarin saya bantu di satu kabupaten di TTU. Kelompok wanita tani Amaunotop namanya, itu tanam bawang putih. Setelah panen, siapa konsumen mereka tahu? Bupati TTU, Bapak David Juandi datang beli 1 juta. Mereka bangga sekali. Nah, itu memang kecil kita lakukan, tetapi masyarakat merasa bahwa mereka diperhatikan. Ya, dan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum kami, itu selalu berpesan kepada semua kader PDI Perjuangan. Membangun dari pinggiran. Membangun dari daerah-daerah yang terkategori 3T. Ya, termiskin, terisolir, dan juga daerah terdepan. NTT itu masuk dalam 3 kategori ini. Karena kita tahu bahwa di Kabupaten Belu, TTU, Malaka, Kabupaten Kupang itu berbatasan dengan negara Timor Leste. Rote itu berbatasan dengan Australia. Jadi membangun dari pinggiran. Memang pinggiran, tetapi ini beranda depan Republik Indonesia. Karena merupakan beranda depan Republik Indonesia, maka kita harus bisa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sampai ke sana. Presiden Jokowi itu merubah perbatasan itu yang tadinya kotor, jorok, kumuh. Sekarang kalau Christian ke sana, Mota Ain, Mota Masin, Wini, itu kantornya seperti di Jakarta ini. Jalannya infrastruktur bagus. Nah, Presiden Jokowi sudah merubah itu. Ansilema harus dong, minimal dari 3 sektor ini. Sektor pertanian, sektor kelautan, dan sektor peternakan. Kalau kita bahas habis yang laporan 2 tahun ini, kayaknya nggak cukup waktu 1-2 jam berhari-hari untuk bahas ini. Karena saking banyaknya detail, saya coba tadi cupli beberapa. Karena luar biasa angka-angkanya sampai nggak bisa ingat. Mungkin Bang Ansi juga nggak ingat bantuan apa yang sudah berapa banyak bantuan yang sudah diberikan. Bang Ansi, saya mau ngajak Bang Ansi tadi cerita saat saya datang, saya itu Fris mulai dari jalanan gitu, aktivis 98, menjalani banyak profesi dulu, baru kemudian sekarang jadi anggota parlemen dengan nomor anggota yang bisa kita buka dan bisa berkomunikasi semua rakyat di NTT. Saya mau ajak buat kita flashback. Ada satu namanya Gedung Kura-Kura, kalau kita awal tahunya gitu. Jadi dulu mahasiswa tuh paling banyak dari dulu 98 di situ tuh. Nah, kita bisa ke sana. Betul. Boleh kita ke sana ya? Kita ke sana ya. Oke. Sip.
Ansi kalau berada di sini tuh nostalgia 23 tahun lalu ya, 98 ya, sebagai aktivis waktu itu yang berjuang jadi parlemen jalanan. Ini gimana nih melihat? Ini monumental banget kan? Monumental Kolam banget kolam ini. Jadi waktu teman-teman udah berhasil, Pak Soeharto kemudian mengundurkan diri, itu banyak teman-teman yang kemudian cemplungin ke kolam ini. Ya sebagai suatu bentuk syukur lah ya. Karena pada saat itu teman-teman menganggap bahwa rezim Orde Baru itu memerintah dengan sangat totaliter. Jadi kekuasaan sepenuhnya dikontrol secara mutlak oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Maka yang terjadi adalah abuse of power. Ya, tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, kata Lord Acton. Dan itu yang terjadi pada era Orde Baru. Maka teman-teman berpikir kalau mau bicara soal reformasi, keterbukaan, kemudian ada transformasi menuju era baru, maka kepemimpinan nasional pada saat itu harus diganti. harus diganti. Ya, yang mahal pada saat itu adalah freedom, kebebasan. Karena ketika kita kritis, kita memberikan suara-suara yang berbeda dengan rezim ketika itu justru akan menjadi ancaman buat kekuatan pro-demokrasi. Nah, hari ini terbalik. Hari ini semua keran dan kanal demokrasi itu sudah terbuka. Kalau dulu yang mahal itu adalah freedom, kebebasan, hari ini yang mahal Christian, itu adalah ketertiban dan keteraturan. Maka saya selalu katakan apa? Demokrasi yang matang, demokrasi yang sehat, itu yang bisa mempertemukan antara kebebasan di satu sisi, di sisi lain adalah tanggung jawab. Jadi demokrasi itu tidak hanya menyangkut kebebasan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab. Nah, hari ini kebebasannya itu murah. Bisa disebut nggak udah kebablasan gitu? Seperti itu, kebablasan. Iya. Bang Ansi mau bilang apa kepada di luar sana, mungkin banyak generasi muda yang punya visi untuk bangsa dan negara, tapi ternyata prosesnya nggak bisa secara instan. Saya bisa kemudian jadi pejabat negara atau jadi wakil rakyat, panjang sekali. Ya, filosofinya seperti kita naik anak tangga ini. Ya, tidak ada kesuksesan yang dicapai secara instan. Maka tolong hargai proses. Ya, saya mulai dari mahasiswa, menjadi aktivis, aktif dalam study club, kelompok-kelompok diskusi, terbiasa berdebat, terbiasa berargumentasi, terbiasa membaca buku. Dan kemudian semua kesadaran kritis itu kita implementasikan dalam bentuk tulisan dan pergerakan di jalanan. Nah, saya kemudian setelah tamat kuliah pernah jadi jurnalis, pernah juga jadi dosen di kampus, kerjaannya melakukan edukasi politik. Ya, hari ini edukasi dan literasi itu bisa dilakukan oleh anak-anak muda juga dengan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, secara cerdas. Nah, yang ingin saya katakan bahwa kalau hari ini saya berdiri di sini, ini hanya sekedar hasil, result. Tetapi tidak banyak orang melihat bagaimana jatuh bangun saya. Proses yang panjang. Yang penting itu bukan hasilnya, tetapi ketika jatuh, ketika tertati-tati, apakah kita masih mau terus melangkah dan kemudian tidak pernah ada kata menyerah. Itulah fighting spirit. Kalau menjaga idealisme, Bang, kan banyak sekali kalau saya juga jurnalis nih, jadi banyak sekali, oke, dia aktivis, dia punya track record dulu, punya perjuangan dan idealisme, tapi ketika menjabat kan kemudian orang bisa lihat, gitu, publik bisa menilai, berubah betul orangnya. Bang Ansi dalam titik mana? Saya rasanya tidak bisa ya menilai diri saya sendiri ya. Tetapi saya setuju dengan yang dikatakan Abraham Lincoln. Beliau katakan, untuk mengukur karakter seseorang, beri dia kekuasaan. Hari ini saya sudah punya kekuasaan, punya otoritas mengatur negara sebagai anggota DPR RI. Biarkan saja rakyat yang menilai. Ketika Ansi ada di posisi ini, apakah Ansi sungguh menjalankan idealisme itu atau tidak? Contoh konkret, apakah Ansi terima duit sogokan atau tidak? Apakah Ansi terima duit yang tidak ada potongan pajaknya atau tidak? Saya jawab tidak pernah ada. Silakan melakukan pembuktian dengan cara misalnya mengecek LHKPN saya, mengecek harta kekayaan saya. Apakah ada uang-uang yang tidak ada potongan pajaknya yang diterima oleh saya? Saya kira ini salah satu indikator yang bisa dijadikan sebagai suatu bentuk transparansi ya dalam hal anggaran. Transparansi dalam hal kinerja
Laporan pertanggungjawaban saya 2 tahun itu bagian dari transparansi kerja. Detail, terukur. Bahkan hari ini, dunia sudah semakin modern dan maju. Hari ini sidang itu dilakukan secara live semua. Masyarakat bisa tahu di NTT, ini Ansi Lema ngomong apa hari ini. Jujur nggak tuh? Jujur. Iya, kan begitu. Atau gimmick-gimmick doang. Begitu. Bisa melihat nilai sendiri gitu ya, karena ya sekarang semua media ada, media sosial, live streaming ya sidang-sidang di komisi. Bang, fungsi anggota DPR kan juga adalah soal ya, selain anggaran, pengawasan tadi soal legislasi. Kalau sekarang Bang Ansi sendiri terlibat di proses pembentukan undang-undang yang mana? Ada yang spesifik? Ya, sebenarnya kalau mau dievaluasi ya, saya punya kesan tersendiri. DPR punya 3 fungsi. Satu, fungsi anggaran. Menurut saya fungsi anggaran ini cukup baik dijalankan oleh DPR. Buktinya apa? Buktinya kita selalu bersuara sehingga anggaran ini berpihak pada masyarakat kecil. Apalagi dalam situasi pandemi COVID ini. Masyarakat hidup semakin susah. Maka kemudian sifatnya bantuan-bantuan yang sifatnya cepat, langsung, dirasakan langsung oleh publik, yang bisa menjadi penggerak ekonomi mereka, memberdayakan mereka harus kita lakukan. Dan itu DPR tampak konsen melakukan itu. Yang kedua, pengawasan. Pengawasan ini hampir selalu dilakukan oleh DPR. Ketika rapat kerja dengan mitra kerja, rapat dengar pendapat dengan mitra kerja, kritik-kritik kepada pemerintah, itu selalu dilakukan. Nah, yang jujur harus kita akui dan saya kira perlu pembenahan ke depan adalah dalam hal legislasi. Dari sisi kuantitas, hari ini DPR era 2019 sampai 2024 ini mungkin perlu bekerja lebih kencang lagi sehingga kemudian bisa menghasilkan lebih banyak lagi dan lebih berkualitas lagi produk-produk legislasi ini. Hari ini saya terlibat dalam 2 proses legislasi. Yang pertama, legislasi dalam konteks revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 terkait dengan Undang-Undang Konservasi dan Sumber Daya Ekosistem. Nah, ini penting dilakukan revisi karena undang-undang ini dibuat pada era tahun 90 dan hari ini kita tahu mindset, dinamika perkembangan itu sudah sangat berbeda, maka perlu ada undang-undang yang memenuhi unsur kontekstualitas dari segi tantangan dan upaya menjawab tuntutan zaman. Ya, terkait dengan konservasi, pelestarian alam dan lingkungan, apalagi hari ini kan perspektif pembangunan kita. Kalau pembangunan konvensional kan orientasinya pada pertumbuhan ekonomi. Hari ini kita juga perlu memasukkan perspektif pelestarian ekologis, perspektif konservasi alam dalam upaya pembangunan ekonomi ini. Aspek ekonomis yes, tapi aspek ekologis juga harus diperhatikan. Itu terkait dengan revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, KSDAE. Yang kedua, saya juga terlibat dalam pansus, panitia khusus. Ini lintas fraksi, juga lintas komisi, bahkan lintas kementerian, ya, terkait dengan landas kontinen. Ini sekarang DPR kemarin baru selesai rapat dan undang-undang ini dalam proses penggodokan. Kita tahu terkait dengan landas kontinen di sini ini ada macam-macam. Ada TNI, ada Angkatan Laut, ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada SDM. Kenapa? Karena kita bicara soal kedaulatan kita di laut, ya. Kita perlu berdaulat di laut untuk bisa menjaga sumber daya alam kekayaan kita yang ada di laut. Laut ini kita luar biasa. Nah, jangan sampai kalau kita tidak berdaya, ya, kalau kita tidak berdaya, bukan tidak mungkin banyak sumber daya kita ini akan dibawa keluar. Tetapi ingat, eksploitasi dan eksplorasi kekayaan kita tetap harus mempertimbangkan aspek kontinuitas, sustainabilitas. Kenapa? Karena potensi kekayaan kita ini juga merupakan titipan anak cucu kita, bukan cuma untuk hari ini, Fristian. Demikian kira-kira. Nah, kalau concernnya ke situ berarti abang juga pasti ingat betul ini karena hanya ada di NTT. Soal komodo. Komodo. Saya itu cukup intens bicara soal komodo. Poin penting saya terkait dengan komodo, yang pertama komodo itu harus betul-betul dijaga karena ada pesan, ada warning dari lembaga internasional bahwa komodo ini merupakan salah satu spesies yang juga hari-hari ini tuh rentan terhadap kepunahan. Itu yang pertama. Yang kedua, Taman Nasional Komodo, tempat hidup komodo, itu sesuatu wilayah yang sangat indah dari sisi pariwisata. Tetapi ingat, pariwisata di Taman Nasional Komodo adalah pariwisata alam, nature, dan berbasis komunitas. Karena itu saya ingin katakan bahwa pariwisata di Pulau Komodo, di Taman Nasional Komodo ini,
harus bisa sejalan dengan kepentingan konservasi dan juga harus bisa sejalan dengan kepentingan masyarakat adat di sana. Maka pariwisata di Taman Nasional Komodo itu harus berperspektif pariwisata berbasiskan komunitas, berbasiskan konservasi. Tidak bisa terlalu banyak menghadirkan orang bilang artifisial pariwisata, pariwisata buatan. Biarkan saja Komodo itu hidup di habitat alamnya, nature, karena memang begitu eksotismenya atau kekasan dan keunikan dari Taman Nasional Komodo. Abang juga banyak bersuara ya soal itu ya. Karena memang itu adalah kekayaan yang harus kita jaga gitu kan. Salah Komodo satu, hanya ada di dan itu identitasnya NTT. Lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur itu adalah satwa langka Komodo ini. Dan kita berharap bahwa keberadaan Komodo ini akan abadi selamanya, dan kemudian keberadaan pariwisata yang konon kabarnya super premium ini itu tidak hanya menguntungkan korporat, tidak hanya menguntungkan pelaku pariwisata skala besar, tetapi harus bisa membawa benefit bagi masyarakat sekitarnya. Itu poin pentingnya. Coba abang kawal. Bang, jadi wakil rakyat kan ada kendaraan politik ya. Sekarang di PDIP, dukungan dari partai sendiri, arahan dari partai sendiri kan ada ya untuk sama-sama kemudian diterjemahkan, dijawantahkan ke dalam arahan dalam menjalankan tadi 3 fungsi tadi. Dijawantahkan ke dalam 3 fungsi tadi. Itu seperti apa dukungan dari PDIP sendiri? PDI Perjuangan itu adalah partai yang bergerak dan digerakkan oleh ideologi nasionalisme, demokrasi, kemanusiaan, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebagai petugas partai, kami harus bisa menjalankan ideologi partai itu. Dan ideologi partai itu, kalau diterjemahkan dalam kerja DPR, lebih khusus lagi kerja di Komisi 4, itu berpihak kepada petani, peternak, nelayan. Maka sejak awal saya katakan, ideologi PDI Perjuangan dalam konteks pangan, itu adalah kemandirian dan kedaulatan pangan. Dalam konteks keberpihakan kepada nelayan, itu adalah membela nelayan-nelayan, ya, membela peternak dan petani, sehingga kemudian kebijakan itu tidak membuat mereka semakin marginal dan terpinggirkan. Nah, keberpihakan itu yang harus tampak. Karena, ya, partai ini didirikan dengan semangat membela mereka yang terpinggirkan, dengan semangat option for the poor. Buat uang cilik gitu ya. Uang cilik. Bahasa umum ya, Megawati. Abang mungkin kan biasa lah menerima dan terbuka sekali ya. Terima deh yang tadi cerita ya, terima deh baca komen, ketemu langsung, bahkan video call dan lain-lain. Mungkin membaca ini. Abang sendiri mencoba untuk tidak hanya spesifik ke yang memilih abang di dapil, bahkan di luar dapil pun coba dipikirkan gitu ya. Apa yang dibutuhkan dan coba dikawal eksekusi kebijakan yang dicanangkan sama pemerintah. Itu lahir dari komitmen apa, Bang? Kenapa segitu cintanya ke rakyat NTT, kampung halaman? Ini tanggung jawab yang harus saya emban sepenuhnya. Masyarakat NTT itu sudah kita bicarakan adalah masyarakat yang masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Tadi Abang sudah sampaikan. Karena itu mereka harus ditolong, mereka harus diperhatikan, mereka harus diberdayakan, dibangkitkan, dibantu. Yang kedua, saya merasa visi perjuangan PDI Perjuangan itu nyambung dengan kepentingan untuk melakukan proses pemberdayaan bagi masyarakat di NTT. Karena itu saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, akan saya gunakan sebaik mungkin, sehingga kemudian kehadiran saya sebagai anggota DPR ini sungguh bermakna. Dan lebih dari itu adalah saya ingin membangun sebuah citra yang positif sebagai seorang politisi. Banyak orang yang kemudian melihat politisi itu dalam citra yang minus, negatif, karena dianggap belum sepenuhnya bisa menjawab aspirasi publik. Nah, saya ingin menghadirkan sosok saya sebagai politisi yang bekerja konkret, membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Karena hanya dengan hal-hal itu,
maka kami para politisi ini bisa mendapatkan kepercayaan publik. Trust itu harus dibangun dari kerja konkret. Kepercayaan itu harus ditampakkan dalam tindakan-tindakan konkret. Tidak hanya sekedar berwacana, tidak hanya sekedar menyampaikan orasi, tetapi menghadirkan satu bukti. Satu bukti itu lebih bermakna dari 1 juta teori. Karena itu bantuan konkret, 1 traktor roda 4 untuk membantu masyarakat membuka lahan, itu nilainya sangat luar biasa. Bahwa itu bukan berasal dari uang pribadi saya, tapi uang negara. Setidaknya saya ikut mempengaruhi kebijakan ini, sehingga ada traktor yang sampai ke kampung-kampung masyarakat di NTT. Bang, kalau narasinya Abang sebagai anggota DPR dalam kapasitas jadi pengawas, jadi pengawal anggaran, terus membentuk legislasi undang-undang gitu ya dalam konteks DPR. Tampaknya kalau memang abang bersedia nggak sih? Mungkin baca ada aspirasi udahlah seorang Ansi Lema jadi eksekutif aja deh. Kalau jadi gubernur NTT gimana? Waduh. Daripada jadi pengawas, Bang. Tampaknya dari gaya abang mau mikirin semua gitu ya. Abang concern dalam banyak hal. Kalau ditanya ambisi pribadi saya tidak punya ambisi ke arah sana. Ya, ambisi saya hari ini adalah bekerja dengan baik untuk masyarakat NTT. Keputusan bisa jadi gubernur NTT itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan dan di tangan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bukan di tangan saya. Abang bilang tadi, abang benar-benar mau memanfaatkan dan mau tidak menyia-nyiakan. Saya baru 2 tahun menjadi anggota DPR RI. Ambisi dan fokus saya hari ini adalah bekerja seprofesional mungkin sebagai anggota DPR RI yang ada di Komisi 4 untuk rakyat saya. Itu aja, Christian. Oke, itu jawabannya. Saya coba pertanyaan dulu ya kan, kasih pertanyaan. Oke, mimpi Ansi Lema buat NTT lah. Dalam kapasitas apapun. Nanti Tuhan kasih kesempatan buat dalam kapasitas apapun ya, Bang. Kalau sekarang jadi anggota DPR suatu saat mungkin duduk di jabatan lain, tapi mimpi seorang Ansi Lema untuk NTT itu apa? Terus bekerja secara konkret untuk membantu banyak orang-orang masyarakat kecil di NTT. Itu mimpi saya. Dan hari ini sudah saya lakukan, sedang dan terus akan saya lakukan. Saya menyasar 3 kelompok yang saya katakan tadi sesuai dengan bidang kerja saya. Ya, kelompok petani, peternak, dan nelayan. Itulah mengapa Christian tagline NTT itu yang cenderung dianggap secara negatif. Nasib tidak tentu, nusa tidak terurus, nanti Tuhan tolong. Saya ganti menjadi nelayan tani ternak. Untuk mengingatkan saya bahwa Ansi, fokus perjuangan kamu adalah membantu masyarakat kecil ini. Dan masyarakat kecil di NTT umumnya mereka berprofesi sebagai nelayan, sebagai petani dan peternak. Kalau saya bisa membantu mereka untuk memberikan bantuan, dukungan konkret, sehingga kemudian mereka bisa lebih berdaya, ini tentu adalah sesuatu hal yang sangat positif. Tentu bantuan yang saya lakukan hari ini itu masih jauh dari optimal, ya. Mungkin bantuan-bantuan kecil, tetapi setidaknya ini lahir dari hati nurani saya, dan saya ingin katakan, saya tidak bisa berjalan sendiri kalau tidak bekerja sama dengan mitra kerja saya, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Urusan Logistik. Karena dengan komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan mereka, maka bantuan-bantuan yang saya perjuangkan itu mungkin untuk bisa dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bang, terakhir pesan buat anak-anak muda, ya masyarakat pada umumnya di NTT ya, dengan kondisi NTT saat ini. Abang sebagai wakil rakyat yang bisa setiap saat langsung bisa menyampaikan ke pemerintah melalui pembantu presiden, bahkan langsung presiden. Apa yang mau Abang bilang ke seluruh rakyat di NTT? Kita harus tetap optimis. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. NTT memiliki sejumlah potensi alam yang luar biasa, yang kalau diberdayakan secara benar, itu akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat NTT. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat NTT harus bisa menyiapkan generasi-generasi muda yang handal, yang cerdas, terdidik, dan tercerahkan. Karena bicara soal kemajuan, transformasi dalam konteks apapun, itu hanya bisa dan mungkin digerakkan oleh generasi muda yang cerdas.
Republik ini bahkan didirikan oleh anak muda cerdas. Ya, transformasi besar di Republik ini pun generasi 08, generasi 28, 45 kita merdeka, bahkan angkatan 66 dan 98 itu lahir dari kelompok-kelompok terdidik dan tercerahkan. Karena itu, investasi manusia, meningkatkan manusia NTT dalam berbagai aspek itu harus dilakukan. Sehingga kemudian kita memiliki stok anak-anak muda cerdas, memiliki stok calon-calon pemimpin ke depan. Dan membangun NTT itu harus pakai hati dan otak. Membangun NTT itu harus berani untuk berkorban. Membangun NTT itu harus bisa memastikan bahwa kita sudah selesai dengan diri kita. Bukan lagi berpikir untuk memperkaya diri sendiri. Saya kira demikian. Bang, terima kasih udah mengizinkan. Sama-sama, untuk- Christian. Ini setidaknya buat rakyat NTT tahu lah wakil rakyat yang dipilihnya dulu di kertas suara dicoblos itu kerja benar-benar kerja gitu ya. Terlihat, terukur, tertulis dengan sangat transparan, bisa berkomunikasi langsung lewat modis media sosial. Itu merupakan gaya yang coba dimulai oleh seorang Ansi Lema. Terima kasih sudah memberikan akses besar buat publik, setidaknya rakyat NTT untuk tahu abang kerja atau tidak sebagai wakil rakyat. Sama-sama, Christian. Thank you ya, sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi, sehat dan sukses ya. Oke. Oke. Apa hasil kerjanya? Thank you, sehat selalu. Oke.